Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujang Kotaratu Nabila dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 2A dengan NIM 241120000100. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang murabahah. Secara etimologis, istilah murabahah berasal dari bahasa Arab, yaitu rib yang berarti keuntungan, laba, atau tambahan sebesar harga pokok barang yang telah ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Jadi pada dasarnya, murabahah adalah sebuah proses transaksi jual beli barang ketika harga asal dan keuntungan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi, poin pertama yang akan saya bahas di sini tentang akad jual beli dengan margin keuntungan. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa definisi dari murabahah itu merupakan akad jual beli dengan margin keuntungan yang telah ditentukan dengan kedua belah pihak. Jadi, dalam rukun murabahah itu ada 4, yaitu yang pertama, penjual dan pembeli. Yang kedua, ijab kabul. Di dalam ijab kabul ini ada persyaratan bagi seseorang yang melakukan akad murabahah itu adalah balik dan berakal. Yang ketiga yaitu objek jual beli, adanya barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dalam akad murabahah. Yang keempat adalah harga jual, di mana harga jual ini yang telah disampaikan oleh saya sebelumnya, harga jual telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya ada syarat dan ketentuan murabahah. Syarat dan ketentuan murabahah yang pertama yaitu keinginan bertransaksi dilakukan oleh keinginan sendiri. Yang kedua, bank dan nasabah harus melakukan transaksi ini yang terhindar dari riba. Yang ketiga, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Contohnya, apabila pembelian itu dilakukan secara hutang. Lalu yang keempat adalah bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah atau kepada pemesan dengan harga jual senilai harga yang sudah di plus dengan keuntungannya. Selanjutnya ada landasan hukum. Landasan hukum pada transaksi murabahah berasal dari surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maksud dari ayat ini adalah bahwa Allah menghalalkan semua transaksi jual beli, tetapi tidak ada proses dalam transaksi itu, tidak ada proses riba. Lalu selanjutnya ada kegunaan akad murabahah. Akad murabahah ini bisa kita gunakan sebagai pemenuh untuk modal usaha kerja, untuk investasi, maupun untuk pembiayaan seperti angsuran rumah, angsuran kendaraan, dan pembiayaan kebutuhan produktif seperti mesin produksi dan alat-alat perkantoran. Selanjutnya yaitu kelebihan dalam menggunakan akad murabahah. Yang pertama, keuntungannya adalah karena kita bisa mengetahui dan bisa menyepakati secara jelas di awal transaksi hasil dari kesepakatan bersama itu dari kedua belah pihak. Yang kedua yaitu margin atau keuntungannya bersifat mutlak, tidak bisa diganggu-gugat apabila telah disepakati. Yang ketiga, transaksi murabahah ini apabila dilakukan secara kredit akan memiliki resiko yang lebih rendah karena tidak berhubungan dengan kondisi usaha nasabah, baik itu mengalami keuntungan maupun kerugian. Tentu saja dalam akad murabahah ini terdapat kekurangan. Kekurangannya yaitu risiko kegagalan pembayaran dari pembeli, di mana pembeli bisa saja telat pembayaran, sehingga biasanya bank melakukan penjadwalan ulang agar nasabah bisa membayar keterlambatan dari pembayaran tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis akad murabahah. Yang pertama, akad murabahah dengan pesanan. Jadi, di mana pembeli itu memesan terlebih dahulu sehingga penjual telah membeli barang tersebut terlebih dahulu sebelum terjadinya akad. Apabila mengikat, transaksi ini tidak dapat membatalkan pesanan, tetapi jika tidak mengikat, maka bisa saja dibatalkan. Lalu yang kedua adalah akad murabahah tanpa pesanan.
Sesuai dengan namanya, penjual dapat membeli barang tanpa harus ada pesanan terlebih dahulu. Selanjutnya, yang saya akan jelaskan pada poin kedua adalah implementasi dalam perbankan syariah. Secara konsep, murabahah ini hanya melakukan transaksinya dengan dua belah pihak saja, yaitu antara penjual dan pembeli. Tetapi dalam konsep perbankan syariah melibatkan tiga belah pihak, yaitu yang pertama nasabah sebagai pembeli, yang kedua bank sebagai penjual, dan yang ketiga supplier sebagai pemasok barang kepada bank atas permintaan dari pembeli. Murabahah pada awalnya tidak memiliki keterkaitan dengan pembiayaan, karena murabahah dalam wacana Islam klasik adalah bentuk jual beli di mana penjual menawarkan suatu barang kepada pembeli dengan memberitahukan harga perolehan dan keuntungan yang diinginkannya. Selanjutnya, dalam komunitas bank syariah, murabahah muncul sebagai alternatif penyelesaian non-ribawi dalam bentuk jual beli. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme atau skema murabahah yang terjadi dalam proses transaksinya itu seperti apa ya. Contohnya misalnya yaitu ketika Yusrina menginginkan sebuah kendaraan motor, tetapi uang yang Yusrina miliki kurang mencukupi untuk membeli motor tersebut, sehingga akhirnya Yusrina datanglah ke bank syariah untuk melakukan transaksi akad murabahah. Sehingga yang pertama dilakukan oleh Yusrina ke bank itu adalah negosiasi. Yusrina akan bernegosiasi dengan bank, membicarakan saya ingin memiliki sebuah kendaraan motor. Selanjutnya yang kedua yaitu melakukan akad jual beli dengan bank syariah. Lalu yang ketiga yaitu jika telah disepakati akad jual belinya, maka bank akan membeli barang itu secara tunai kepada pemasok. Setelah itu, yang keempat adalah dikirimnya barang dari pemasok atau supplier ke bank. Setelah barang berada di bank, maka bank akan mengirimkan motor tersebut kepada nasabah atau kepada Yusrina ini, sehingga ia bisa menerima barangnya. Setelah itu, maka langkah yang terakhir yaitu langkah yang keenam adalah Yusrina membayar kewajibannya kepada bank syariah, baik dibayar secara tunai maupun dibayar secara berangsur. Jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan bahwa murabahah adalah sebuah proses transaksi jual beli barang ketika harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya, yang pada prosesnya konsep murabahah hanya melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Tetapi dalam aplikasi perbankan syariah, murabahah melibatkan tiga pihak, yaitu nasabah sebagai pembeli, bank sebagai penjual, dan supplier sebagai pemasok barang kepada bank atas permintaan dari nasabah. Serta skema dari murabahah yaitu yang pertama negosiasi, yang kedua akad jual beli, yang ketiga pembelian barang dari bank terhadap pemasok, yang keempat pengiriman barang dari pemasok terhadap bank, dan yang kelima nasabah menerima barang dari bank tersebut, dan yang keenam adalah membayar kewajiban sebagaimana nasabah yang telah melakukan akad jual beli dengan bank syariah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.